Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, baiklah, masuklah kita pada acara inti, yaitu uraian ayat suci Al-Quran secara gramatikal dengan metode Al-Hasani yang akan disampaikan oleh Buya Rizal Al-Hasani, didampingi oleh Ibu Deswita Basir dari KMP 23 dengan surat At-Taubah ayat 86. Baik, kita akan menyapa Buya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratu Mara Elinda dan Bapak Ibu semuanya. Baik, kami semua selalu mendoakan Buya beserta keluarga Kita dan kita semuanya. ya Amin. selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih dipertemukan dalam kajian subuh pagi ini. Amin. Kami juga tidak lupa menyapa Ibu Deswita Basir. Assalamualaikum Bu Des. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Marlinda. Ya, nampaknya Bu Des sudah siap ya. Insya Allah. Ya, kami dari Grup MC dan KMP 23 menyokong Ibu dengan memakai hijab yang senada. Mudah-mudahan menambah kelancaran buat Ibu. Ya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang kami rahmati, kita masuk kita silahkan kepada Buya Rizal Al-Hasani. Kepada Buya Rizal, kami silahkan. Syukran Bu Marlinda. Ya, sama-sama Buya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Kalau Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari yang sejuk ini Allah masih banyak memberikan kepada kita rahmat, nikmat serta karunia-Nya. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat beragama Islam, agama yang Allah ridai. Kemudian Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman. Semoga dengan nikmat iman ini mudah bagi kita melaksanakan perintah-perintah Allah dan sekaligus menjauhi larang-larangannya. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat badan dan kita berharap semoga aktivitas kita bisa berjalan dengan baik dan sempurna. Dan pagi ini juga Allah masih memberikan kepada kita nikmat panjang umur. Artinya Allah masih memberi kesempatan kepada kita untuk memperbanyak bekal menghadap Allah nantinya sekaligus mohon ampun atas dosa-dosa masa lalu kita. Dan pagi ini yang sangat spesial adalah Allah masih memberikan kepada kita nikmat mencintai Al-Quran, yang mana nikmat ini tidak semua orang Allah berikan, hanya Allah berikan kepada orang-orang pilihan dan orang-orang tertentu. Selawat, beri salam, tidak lupa kita sampaikan kepada huswatun hasanah kita, suri teladan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, orang-orang yang ikut dengan beliau sampai akhir zaman, dan termasuk kita di dalamnya. Kita berharap kelak nanti di yaumil hisab bisa berjumpa dengan beliau, dan beliau pun mengakui kita sebagai umatnya, kemudian beliau pun memberikan syafaatnya kepada kita semuanya, dan bersama-sama beliau kita memasuki surganya Allah, tentu semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu, pagi ini kita akan membahas surat At-Taubah ayat ke-86 bersama Bu Deswita Basir. Assalamualaikum Bu Deswita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Bu Deswita di mana Bu sini? Di Joglo, Jakarta Barat, Bu ya. Oh, Joglo, Jakarta Barat. Ya. Alhamdulillah. Kegiatan sehari-hari Bu Deswita selain gramatikal Al-Quran apa ini? Apa itu? Nggak ada. Udah pensiun? Udah pensiun. Dulu waktu muda aktif bekerja atau ibu rumah tangga? Pernah bekerja, Bu ya, jadi PNS Di mana tuh? di Balai Pengobatan Obat Makanan, Balai POM. Balai POM di Ya, terakhir di Bandung.
Oh, di Bandung, bukan di Ya, dulu Jakarta, bukan di Jalan. dulunya di Padang pindah-pindah sih. Oh, di Ikut Padang suami. sempat tugas ya, Bro? Sempat di Tahun, Padang sempat, di Samarinda juga sempat tahun gitu. berapa di Padang dulu? Di Padang itu dari tahun 76, terus Sampai pindah ke pindah dari keluar dari 76, Padang, tahun berapa? Keluar dari Padang tahun. keluar dari Padang tahun 99 Bu ya. Oh, berarti di Balai POM yang di mana nih? Di Padang. Yang kalau dulu di Gunung Pangilun. Oh, Gunung Pangilun. Iya, Oh, ya. Kalau kini Ke- Ini kalau di. kini masih Gunung Pangilun. Oh, ya, ya, ya. Baru ingat saya ya. Di sebelah Ya, PGA itu ya. iya, iya, iya. Berarti sempat saya tugas di Padang dulu tuh. Oh iya. Oke. Bu Deswita yang membawa ke Elsa ini siapa Bu Deswita? Oh, Ibu Sastra Ermita Hamid itu Oh, adiknya Papa, adiknya Papa. oh, Sastra Ermita yang ngajak. Ya, iya. Oh, Dia ya, ya. tidak ngajak Bu ya. Dia cuma Tapi, ngasih link. Katanya oh, coba buka itu katanya. Dia nggak ngajak. iya. Bu Deswita orang mana aslinya ini? Oh, Solo Moropane. Oh, Marupane juga. Oh, sama dengan Ucok Sabrana ya. Iya, iya sama dekat Oke. rumah. Oh, dekat rumah ya. Iya. Oke, itu teman saya dulu di SMA itu ya. Oh iya. Oke, begitu udah siap ya. Ibu Insya sekarang Allah. berada di kelas KMP 23 bersama Uni Zurniati dan Bunda Narawani ya. Bu Ya, Deswita disilakan untuk surat atau bang ya, panel. ya. Makasih Bu ya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Segala puji hanya bagi Allah, kami memujinya, memohon pertolongan dan ampunan kepadanya, dan kami berlindung kepada Allah dari kejahatan diri-diri kami dan keburukan amal perbuatan kami. Barang siapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba dan Rasulnya, tidak ada Nabi setelah dia. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang diutus Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini untuk menuntun kita mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangannya. Semoga kita yang hadir sekarang ini termasuk orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala kesesatan dan diberi kemantapan hati untuk selalu bersama Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu Jamaah Subuh Al-Hasani yang saya cintai, izinkanlah saya mengucapkan rasa terima kasih saya kepada guru kita, Ustadz Rizal Al-Hasani, yang telah menyusun gramatikal Al-Quran metode Al-Hasani, yang mana beliau dengan ikhlas dan sabar mengajarkan ilmu yang beliau dapat, sehingga metode yang beliau ajarkan yang praktis ini memudahkan kita sebagai orang yang belum pernah belajar menterjemah Al-Quran,
sedikit demi sedikit bisa memahami sampai terbenakkan. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada Ustadz dan keluarga, diberi kesehatan yang maksimal, keberkahan rezeki, diperpanjangkan umurnya, sehingga senantiasa dapat mempersamai kami dalam belajar menterjemah Al-Quran. Semoga Allah membalas dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya, ucapan terima kasih saya kepada guru pembimbing di kelas KMP 23, wabil khusus Uni Zurmiati, yang mana Uni dengan sabar dan gigih membimbing kami mengulangi pelajaran yang telah diajarkan Buya dengan metode yang beragam, menyenangkan, sehingga membuat kami bersemangat untuk belajar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatat segala jerih payah Uni membersamai kami, dicatat sebagai amal jariah, tabungan di yaumil akhir. Amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya, ucapan terima kasih saya kepada Bunda Nur Erwani, yang selalu setia membersamai kami dalam setiap kegiatan. Semoga Bunda Nur diberi kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan juga terima kasih saya kepada perangkat kelas, Pak Andi Mujahidin sebagai ketua kelas, Pak Hatta, Pak Syarif, Bu Rida, Bu Afi, Pak Mursid, Bu Atin, Ibu Zulpanemi, dan teman-teman di kelas KMP 23 yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Terima kasih atas kerjasamanya yang ikut membantu untuk kelancaran kegiatan di KMP 23. Semoga kita selalu kompak dan istiqomah dalam belajar. Tak lupa juga terima kasih saya kepada Bapak Helmi Sultan Permato yang selalu setia mendampingi dan merekam setiap kegiatan dalam setiap kegiatan Zoom, dan juga terima kasih kepada Bapak Hadril yang selalu ditunggu-tunggu walaupun dengan rasa deg-degan. Semoga pertanyaan Pak Hadril tidak terlalu sulit saya menjawabnya. Dan juga terima kasih saya kepada Bapak Saad Murdi yang nanti akan mentadaburi Quran Surat At-Taubah ayat 86 nantinya. Tak lupa terima kasih saya kepada keluarga saya yang tercinta, suami, anak, dan mantu, cucu, yang mana ikut mensupport saya sehingga saya bisa mengikuti kegiatan di Al-Ahsani ini. Tak kalah penting ucapan terima kasih saya kepada tante saya, Sastra Ermita Hamid, yang memberi link Al-Hasani kepada saya. Pada Allah, lewat beliau ini, saya bisa hadir di Zoom saat ini. Bapak, Ibu, baiklah saya akan mengurai Quran Surat At-Taubah ayat 86. Terlebih dahulu, saya akan bacakan ayatnya. Quran Surat At-Taubah ayat 86. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza unzilat suratun an aminu billahi wajahidu ma'a rasulih ista'dzanaka ulut tawli minhum wa qalu dharna nakum
ma'al qa'idin. Sadaqallahul azim. Uraian Quran Surat At-Taubah ayat 86 terdiri dari 24 penggalan. Penggalan pertama, wa. Penggalan kedua, idza. Penggalan ketiga, unzilat. Penggalan keempat, suratun. Penggalan kelima, an. Penggalan keenam, aminu. Penggalan ketujuh, bi. Penggalan ke-8, Allahi. Penggalan ke-9, wa. Penggalan ke-10, wajahidu. Penggalan ke-11, ma'a. Penggalan ke-12, rasulihi. Penggalan ke-13, ista'dana. Penggalan ke-14, ka. Penggalan ke-15, ulut tauli. Penggalan ke-16, min. Penggalan ke-17, hum. Penggalan ke-18, wa. Penggalan ke-19, qalu. Penggalan ke-20, zar. Penggalan ke-21, na. Penggalan ke-22, nakun. Penggalan ke-23, ma'a. Penggalan terakhir, penggalan ke-24, al-qa'idina. Dalam Quran Surat At-Taubah ayat 86 terdapat kalimat bersyarat. Pada penggalan kedua, idza merupakan huruf syarat. Pada penggalan 3-12, unzilat suratun an aminu billahi wajahidu ma'a rasulih. Merupakan kalimat syarat. Pada penggalan 13-17, ista'zanaka ulut tauli minhum. Merupakan kalimat jawab syarat. Uraian Quran Surat At-Taubah ayat 86, penggalan 1-6. Penggalan pertama, wa, merupakan huruf bermakna yang artinya dan. Penggalan kedua, idza, merupakan huruf bermakna sekaligus sebagai huruf syarat yang artinya apabila. Penggalan ketiga, unzilat, bentuknya kata kerja lampau pasif. Ciri kata kerja lampau, tasukun di akhir. Ciri pasif, huruf pertama berharokat domah, huruf kedua akar kata berharokat kasroh. Dengan pelaku pasif hiya, akar kata nazala, pola af'ala, terdapat di Kamus Mahmud Yunus halaman 448, dia telah diturunkan. Penggalan keempat, suratun, bentuknya kata benda, kata kerja, subjek tunggal. Ciri kata benda, ta marbutoh dan tanwin di akhir. Ciri subjek tunggal, domah tain. Akar kata sawaro menjadi saro sesuai kaidah 1 huruf sia poin 2 dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fu'latun. Terdapat di Kamus Mahmud Yunus halaman 184 yang artinya suatu surat. Penggalan kelima, an merupakan huruf bermakna artinya agar. Penggalan keenam, aminu, bentuknya kata kerja perintah. Dengan ciri alif di awal, waw sukun alif di akhir. Dengan pelaku antum, kata kerja perintah berasal dari kata kerja sedang dan akan datang. Tu'minuna, dibuang ciri KSAD-nya, tu, karena huruf pertama sukun, maka perlu alif penolong.
yang diberi harokat fathah sesuai dengan pola af'ala. Alif pola dan alif akar kata melebur menjadi fathah panjang. Buang huruf akhirna diganti dengan alif. Maka KKP-nya menjadi aminu. Akar kata amina dengan pola af'ala terdapat di Kamus Mahmud Yunus halaman 49 yang artinya kalian berimanlah. Uraian Quran Surat At-Taubah ayat 86 penggalan 7 sampai 12. Penggalan 7 bi merupakan huruf jar artinya kepada. Penggalan ke-8 Allahi aslinya Allaha karena sebagai objek. Karena didahului huruf jar maka menjadi Allahi artinya Allah. Penggalan ke-9 wa merupakan huruf bermakna artinya dan. Penggalan ke-10 jahidu bentuknya kata kerja perintah dengan ciri waw sukun alif di akhir kata. Pelaku antum KKP berasal dari KKSAD. Tujahiduna dibuang ciri KKSAD tu karena huruf pertama berharokat maka tidak perlu alif penolong. Buang akhirna diganti dengan alif maka kata kerja perintah menjadi jahidu. Akar kata jahada pola fa'ala terdapat di Kamus Munawir halaman 217 yang artinya kalian berjihadlah. Penggalan ke-11 ma'ah merupakan huruf jar yang artinya bersama. Penggalan ke-12 rasulihi bentuknya kata benda majemuk. Kata benda majemuk terdiri dari rosuli dan hi. Dengan ciri kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Kata kedua merupakan kata ganti. Kata benda pertama rosuli. Bentuknya kata benda kata kerja tunggal. Aslinya rosulan. Karena didahului huruf jar, maka menjadi rosulin. Karena dia bermajemuk dengan hi, maka menjadi rosuli. Ciri kata benda didahului huruf jar dan diakhiri tanwin. Ciri tunggal sesuai dengan kamus. Akar kata rosila, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'ulun, terdapat di Kamus Mahmud Yunus halaman 141 artinya rasul. Kata kedua hi merupakan kata ganti milik yang artinya nya. Arti dari kata benda majemuk rasulihi yaitu rasulnya. Uraian Quran Surat At-Taubah ayat 86 penggalan 13 sampai 15. Penggalan ke-13 ista'zana. Bentuknya kata kerja lampau dengan ciri fathah di akhir. Pelaku huwa, akar kata adzina. Pola istaf'ala. Terdapat di Kamus Mahmud Yunus halaman 37 akar kata, halaman 38 kata yang dicari. Yang artinya dia telah meminta izin. Penggalan ke-14 K merupakan bentuknya kata ganti orang, kata ganti objek, artinya engkau. Penggalan ke-15 ulut tauli, bentuknya kata benda majemuk yang terdiri dari ulu dan atauli. Ciri kata benda majemuk, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin, kata benda kedua berharokat kasroh. Kata benda pertama, ulu, merupakan kata benda pelaku aktif khusus subjek jamak.
terdapat di Kamus Munawir halaman 49 yang artinya orang-orang yang mempunyai. Kata benda kedua, at-tauli. Bentuknya kata benda, kata kerja. Aslinya at-tauli karena merupakan kata kedua dari kata majemuk menjadi, saya ulangi, aslinya at-taulu karena merupakan kata kedua dari kata majemuk menjadi at-tauli. Ciri kata benda diawali alif lam. Akar kata towala menjadi tola. Sesuai kaidah 1 huruf sia poin 2 dalam akar kata, huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'lun terdapat di Kamus Munawir halaman 473 yang artinya kekuasaan. Arti kata benda majemuk ulut tauli yaitu orang-orang yang mempunyai kekuasaan. Uraian Quran Surat At-Taubah ayat 86, penggalan 16 sampai 21. Penggalan ke-16, min merupakan huruf jar yang artinya di antara. Penggalan ke-17, hum merupakan kata ganti artinya mereka. Penggalan ke-18, wa merupakan huruf bermakna artinya dan. Penggalan ke-19, olu bentuknya kata kerja lampau dengan ciri waw sukun alif di akhir. Dengan pelaku hum, akar kata koala menjadi kola sesuai kaidah 1 huruf sia poin 2 dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola fa'ala terdapat di Kamus Mahmud Yunus halaman 360. Mereka telah berkata. Penggalan 20, zar bentuknya kata kerja perintah dengan ciri sukun di akhir. Pelaku anta, KKP berasal dari KKSAD. Tadaru. Dibuang ciri KKSAD. Ta. Akar kata wadaru sesuai kaidah 1 huruf sia poin 1. Dalam KKSAD dibuang ciri KKSAD. Dibuang ciri KKSAD-nya tinggal 2 huruf dengan pola hidup keduanya. Maka tambahkan huruf wa di depan. Maka akar katanya menjadi wadaro. Pola fa'ala terdapat di Kamus Munawir halaman 1550 yang artinya engkau tinggalkanlah. Penggalan ke-21, na bentuknya kata ganti objek. Artinya kami. Uraian Quran Surat At-Taubah ayat 86, penggalan 22 sampai 24. Penggalan ke-22, nakun bentuknya kata kerja sekarang akan datang. Aslinya nakunu. Karena pengaruh kata kerja perintah sebelumnya, maka huruf akhirnya disukunkan. Menjadi nakun. 2 sukun berdampingan, maka huruf sia wa menghilang. Menjadi nakun. Ciri kata kerja sekarang akan datang, na di awal, domah di akhir. Dengan pelaku nahnu, akar kata kawana. Di sini berlaku kaidah 1 huruf sia pon 5. Dalam KKSAD, huruf sia di tengah kembali dalam bentuk aslinya. Dan juga berlaku kaidah sia kaidah 1 huruf sia poin 2 dalam akar kata di huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif.
maka kawana menjadi kana. Dengan pola fa'ala terdapat di Kamus Mahmud Yunus halaman 386 yang artinya kami ada. Penggalan ke-23 ma'ah bentuknya huruf jar yang artinya bersama. Penggalan terakhir, penggalan ke-24 al-qaidina. Berupa bentuknya kata benda pelaku aktif jamak. Ciri kata benda diawali huruf jar dan alif lam. Ciri pelaku aktif, huruf pertama akar kata berharokat patah panjang. Huruf kedua akar kata berharokat kasroh. Ciri jamak ya sukunah. Akar kata ko ada. Pola kata kerja fa'ala. Kata benda tunggal qaidun, pola kata benda tunggal fa'ilun, pola kata benda jamak fa'ilina. Terdapat di Kamus Mahmud Yunus halaman 350 yang artinya orang-orang yang duduk. Arti Quran surat At-Taubah ayat 86. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين. Dan apabila suatu surat diturunkan untuk orang-orang munafik, berimanlah kalian kepada Allah dan berjihadlah kalian bersama Rasul-Nya. Niscaya orang-orang yang mempunyai kekuasaan di antara mereka minta izin kepada engkau Muhammad untuk tidak berjihad, dan mereka berkata, engkau tinggalkanlah kami bersama orang-orang yang duduk atau tinggal di rumah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mohon maaf Bapak Ibu kalau ada kekurangan, maklumlah saya lagi belajar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ibu Deswita Basir, dulu Bu waktu aktif, Ibu pernah bayangin satu saat nanti di hari tua kita mengurai ayat seperti ini Bu Deswita? Pernah bayangkan dulu Bu Deswita? Tidak pernah terbayangkan. Tidak pernah terbayang. Dulu Pak Ustadz suka baca ya, sampai saya jujur nomor surat aja saya nggak tahu gitu. Ya. Jadi saya pernah beli tabloid rutin, tapi isinya tentang pengobatan ya, pengobatan. Jadi kalau misalnya sakit ini, sakit itu, baca QS 5.2 itu saya nggak ngerti gitu loh. Apa tuh QS 5.2 itu ya? Iya betul. Saya tanya sama teman-teman di ruangan ini nggak ngerti semuanya. Ya Allah, gitulah. Iya. Tapi sekarang udah tahu ya. Ya, alhamdulillah. QS 5.2 artinya turun surat Al-Maidah ya. Ya itu. QS 9.34 Quran surat gitu. At-Taubah ya 54 gitu ya. Iya. Alhamdulillah. Apa yang terasa sekarang Bu Deswita? Ya, alhamdulillah saya luar biasa senang Ustadz gitu ya. Bisa mendalami isi Al-Quran walaupun sedikit demi sedikit gitu ya, pelan-pelan dipahami gitu. Ya, dan ini yang paling kita syukurin adalah bekal kita menghadap Allah nanti. Insya Allah. Yang kita bahas sekarang, insya Allah akan menjadi saksi bagi kita nanti saat kita menghadap Allah. Kalau kita bahas dunia, tinggal dia di dunia. Bahkan bisa jadi menjadi beban bagi kita nanti ya. Katakan saya sekarang membahas akuntansi, kan saya bidang akuntansi. Bisa jadi apa yang saya bahas itu membebani saya nanti malah menjadi dosa. Bisa. Tetapi kalau ini Al-Quran ini kita bahas sekarang, yang kita luangkan waktu, insya Allah dia nanti menjadi penolong kita nanti. Iqra Al-Quran, fa'innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an, sebagai penolong nanti bagi kita.
Jadi kita capek-capek dikit, nggak apa-apa ya Bu Deswita ya. Iya, Baraki-laki kaulu berana-rana ketapian. Kampiak dari Sanjo, Basaki-saki dahulu, Basanang-sanang pasangan kemudian, kemudian. Barugi Mangko Balabu. Nah, itu Bu Deswita ya. Itu Ya, Bapak insya tambah Allah. tenang. Ya, Oke. ya. Kemudian tetap istiqamah bersama Quran ya Bu Deswita. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Alhamdulillah. Mumtaz ya. Saya catat tadi ada 3 yang saya berikan nilai plus ini. Pertama, PPT-nya bagus sekali saya lihat tadi. Saya baru belajar, Ustaz. Siapa yang buat PPT tadi itu? Bu Oh, Deswita. ya, dulu kan saya belajar sama almarhum ya, Ya, Bapak Pak Jai. Sofian. Kita Jadi doain semoga. pelan-pelan saya ulang-ulang lagi, tapi walaupun belum sempurna, ya Ah, itulah apa adanya. ya, mudah-mudahan beliau di alam sana menerima Amin. semua pahala yang kita Ya, eh, ilmunya yang diturunkan kepada kita pakai terus ya. amin. Pahala Ya, multi level pahala ya. Kemudian yang kedua, buat Deswita santai kali membawakan lagi tadi saya lihat seolah-olah tidak melihat Pak Adril gitu ya. Santai sekali. aduh, takut, Dan takut. yang ketiga tulisannya, yang tulisan tadi bagus sekali saya lihat ya. Tulisan itu buat Deswita sendiri nulis ya. Insya Allah ya. Alhamdulillah. Dulu bisa nulis nggak dulu? Oh, enggak Ah, bisa. Saya sekarang latih kok terus. jadi Ya, bagus sekarang seperti Insya Allah. bagus sekali ya. Alhamdulillah. Baik, Bu Deswita, semoga tetap istiqomah bersama Quran. Baik Bapak Amin. Ibu semuanya, demikian tadi surat At-Taubah ayat 86 yang sudah dibawakan oleh Bu Deswita dengan Mumtaz. Eh, Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Namun karena kita sama-sama belajar, sama-sama menuntut ilmu, dan sama-sama manusia, mungkin ada yang salah urai, salah ucap, salah sampaikan. Untuk itu kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan kalau ada yang benar, itu adalah semata-mata kasih sayang Allah kepada kita semuanya. Baik Bapak Ibu, kami kembalikan kepada Bu Mar Erlinda sebagai moderator untuk melanjutkan acara berikutnya. Silakan Bu Mar Erlinda. Ya, terima kasih Bu ya. Demikianlah tadi uraian surah At-Taubah ayat 86 yang telah disampaikan oleh Ibu Deswita Basir dengan lancar. Mudah-mudahan menambah keimanan kita hendaknya. Amin, amin. Amin.